Tokoh ini dimakamkan di area depan makam para raja Imogiri. Ternyata beliau merupakan arsitek yang dipercaya untuk merancang komplek makam para raja Imogiri. Bersamaan dengan perjalananku mengantarkan seorang kawan ke lokasi Pajimatan Imogiri atau makam para raja Imogiri, dan juga mengantarnya untuk melakukan sowan ke makam Cinde Amoh yang terletak di bagian belakang dari komplek makam. Aku tertarik dengan sebuah makam yang berada di bagian depan dari makam para raja. Makam tersebut merupakan makam seorang tokoh yang berkaitan erat dengan pembangunan Pajimatan Imogiri. Sebab beliau merupakan arsitek dari bangunan komplek makam. Tentunya adalah lokasi makam yang paling pertama dibangun, yaitu Kedaton Kasultan Agungan. Nama beliau adalah Tumenggung Citrokusumo. Tak perlu berlama-lama, berikut adalah kisah mengenai Pajimatan Imogiri dan kaitannya dengan Tumenggung Citrokusumo yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja ketiga yang pernah memerintah di Kasultanan Mataram mulai tahun 1613 hingga tahun 1645. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Di masa akhir kekuasaannya, Sultan Agung sebagai Sultan Mataram membangun kompleks pemakaman raja yang terletak di wilayah Imogiri. Komplek pemakaman tersebut terletak di atas perbukitan yang konon pembangunannya diawali oleh sebuah proses mendalam yang dilakukan oleh Sultan Agung sendiri. Nama Imogiri sendiri berasal dari kata hima yang berarti kabut dan giri yang berarti gunung. Jadi Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti oleh kabut, sebagaimana dikutip dari Tuah Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II yang ditulis oleh Peri Mardiono. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak bisa dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa berpuluh abad lalu yang memandang bukit atau tempat yang lebih tinggi sebagai sebuah tempat yang sakral, agung, dan menjadi tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Selain itu, pemilihan lokasi di tempat yang tinggi ini juga merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap semakin tinggi sebuah tempat pemakaman, maka akan semakin tinggi pula derajat kemuliaannya. Pasarean Imogiri dibangun pada tahun 1632 di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pembangunan kompleks makam ini dipimpin oleh Tumenggung Citrokusumo. Gaya arsitekturnya sangat kental nuansa budaya Jawa dengan ciri utama bata merah yang mendominasi area makam bagian utama. Sementara itu, batu bata yang menyusun bangunan pasarean Imogiri sengaja tidak direkatkan menggunakan spesi khusus seperti semen. Dugaan yang muncul bahwa batu-batu bata tersebut disusun dengan metode kosot, yaitu metode menggosok permukaan bata yang satu dengan permukaan bata yang lain dengan diberi sedikit air hingga keluar semacam cairan pekat. Cairan pekat ini yang kemudian melekatkan bata satu dengan bata yang lainnya. Metode kosot itu bisa dimungkinkan karena adanya campuran khusus dalam bata masa itu yang tidak lagi terdapat pada batu bata masa kini. Pembangunan komplek pemakaman Imogiri ini juga diiringi cerita lelaku Sultan Agung sebelumnya. Saat itu, Sinuhun Pangeran Hanyokrowati atau Sinuhun Sedok Krapyak meninggal dunia akibat kecelakaan ketika berburu di hutan Krapyak.
putranya yang bernama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau yang kemudian disebut sebagai Sultan Agung justru sedang pergi menjalankan lelaku ke wilayah pegunungan daerah selatan. Dan sebagai wakil pemegang pemerintahan saat itu adalah Gusti Pangeran Martopuro. Setelah 1 tahun lamanya Sultan Agung menjalankan lelaku, maka beliau pulang dari pegunungan tersebut, sebab beliau sudah lama dicari-cari oleh penghulu Kategan yang kala itu masih belum menjabat sebagai penghulu. Ketika Pangeran Hanyokrokusumo masih menjalani lelaku tadi, atas permintaan rakyat, wakil dari Pangeran Adipati Anom yaitu Pangeran Purboyo memerintahkan penghulu Kategan untuk mencari Pangeran Hanyokrokusumo tersebut. Akhirnya ditemukanlah sang pangeran yang sedang bertapa di daerah Gunung Kidul, dan beliau pun kemudian dimohon untuk kembali ke keraton. Maka setelah selesai menjalankan lelaku, pada tahun 1627, pemegang kekuasaan Mataram pasca Pangeran Hanyokrowati dialihkan kepada Sultan Agung yang kemudian bernama Prabu Hanyokrokusumo. Pasca menyerahkan kekuasaan Mataram ke Pangeran Hanyokrokusumo, Pangeran Martopuro kemudian meninggalkan kerajaan Mataram menuju daerah Ponorogo. Dilansir dari laman BPCB DIY, terdapat beberapa sumber tertulis seperti Babat Momana dan Babat Ing Sengkolo yang menyebut bahwa Sultan Agung memerintahkan pembuatan pemakaman kerajaan tersebut. Pembangunan komplek pemakaman raja di Bukit Merak ini dimulai pada tahun 1554 Saka atau tahun 1632 Masehi. Sultan Agung membangun komplek makam di Imogiri dengan maksud untuk digunakan sebagai pemakaman keluarga dan keturunan raja-raja Kesultanan Mataram. Sebenarnya sebelumnya Sultan Agung telah memerintahkan untuk membangun pemakaman keluarga kerajaan di Bukit Giriloyo. Namun karena Panembahan Juminah yang mengawasi pembangunan makam tersebut meninggal dan memohon untuk dimakamkan di Giriloyo, maka Sultan Agung memerintahkan untuk membuat komplek pemakaman baru. Melalui pemilihan lokasi yang tidak mudah dan tidak sederhana, akhirnya Sultan Agung memilih Bukit Merak sebagai lokasi pembangunan pemakaman yang baru. Pemilihan lokasi makam di tempat yang tinggi ini mengingatkan kepada kepercayaan masyarakat di masa lalu bahwa arwah para leluhur akan bersemayam di tempat yang tinggi. Hingga akhirnya pada tahun 1645, Sultan Agung pun wafat, dan sesuai keinginannya, maka jasadnya dimakamkan di tempat tersebut. Makam Sultan Agung menjadi makam pertama yang disebut sebagai Kedaton Kasultan Agungan. Setelah itu, barulah komplek makam ini digunakan sebagai makam untuk raja-raja setelahnya. Dan setelah terjadinya perjanjian Giyanti, komplek makam ini terbagi dua, yaitu bagian barat untuk makam raja-raja Kasunanan Surakarta dan bagian timur sebagai makam raja-raja Kesultanan Yogyakarta. Selain terkenal dengan gaya arsitektur makamnya, terdapat pula sekitar 300 anak tangga yang harus dilalui pengunjung untuk mencapai area makam. Sampai saat ini, Pajimatan Imogiri masih menarik masyarakat untuk datang berkunjung, terutama di hari-hari tertentu. Komplek Pajimatan Imogiri terbagi menjadi 8 bagian yang disebut sebagai kedaton. Bagian utama disebut sebagai Kedaton Sultan Agungan. Di kedaton ini terdapat makam Sultan Agung, Sunan Amangkurat II, dan Sunan Amangkurat III. Dan lalu ada Kedaton Paku Buanan yang terdapat makam Sunan Paku Buwono I, Sunan Amangkurat IV, dan Sunan Paku Buwono II. Lalu ada Kedaton Bagusan atau Kasuwargan. Di sini dimakamkan Sunan Paku Buwono III, Sunan Paku Buwono IV, dan Sunan Paku Buwono V. Terdapat pula Kedaton Astana Luhur yang merupakan lokasi makam dari Sunan Paku Buwono ke-6, Sunan Paku Buwono ke-7, Sunan Paku Buwono ke-8, serta Sunan Paku Buwono ke-9. Selanjutnya ada Kedaton Girimulyo yang merupakan makam Sunan Paku Buwono ke-10 serta Sunan Paku Buwono ke-11. Di bagian timur terdapat Kedaton Kasuwargan Yogyakarta, lokasi makam dari Sultan Hamengkubuwono I dan Sultan Hamengkubuwono III. Dan lalu ada Kedaton Besiaran yang merupakan makam dari Sultan Hamengkubuwono ke-4, Sultan Hamengkubuwono ke-5, serta Sultan Hamengkubuwono ke-6. Serta juga ada Kedaton Saptorenggo yang merupakan komplek makam dari Sultan Hamengkubuwono ke-7, Sultan Hamengkubuwono ke-8, serta Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Tak banyak memang sumber yang mengisahkan siapa sebenarnya Tumenggung Citrokusumo, tentang dari mana beliau berasal dan bangunan apa saja yang pernah dibangun selain komplek Pajimatan Imogiri. Sebab pastinya sebagai seorang yang kini disebut sebagai arsitek, untuk mendapatkan sebuah kepercayaan besar seperti membangun komplek makam untuk para raja, juga diiringi dengan keahlian yang mumpuni. Dan kemudian aku pun menuju ke makam Tumenggung Citrokusumo. Lokasinya berada di area pintu masuk ke bagian timur yang terdapat area makam dari Kesultanan Yogyakarta. Dan inilah makam dari Tumenggung Citrokusumo. Makam tersebut dibangun lebih tinggi dari jalan, yang menandakan tingginya pula kedudukan beliau. Tak banyak keterangan di area makam ini, hanya sebuah plakat yang tertempel di bagian dinding makam. Dan menurut para pedagang di sekitar lokasi, memang tak begitu banyak pengunjung yang peduli dan kemudian singgah di makam Tumenggung Citrokusumo ini. Sejenak aku pun naik ke area makam dan berdiam diri untuk menghaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada beliau dan juga seluruh keluarganya. Berada di area makam Tumenggung Citrokusumo ini seolah seperti melihat banyaknya pengunjung yang menikmati karya beliau. Dan mungkin bagi seorang arsitek, tiada sebuah penghargaan yang tinggi selain karyanya bisa berguna bagi banyak orang. Dan jika teman perjalanan Senyum Indonesia singgah ke komplek Pajimatan Imogiri, sudilah kiranya untuk singgah pula ke makam Tumenggung Citrokusumo ini sebagai sebuah tanda penghargaan bagi beliau dan juga karyanya. Aku pun kemudian melanjutkan kembali perjalanan, dan semoga apa yang aku tayangkan ini berguna bagi semua. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih.